Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Amar di channel Amar Inisiator. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas atau saya sedikit mengulas mengenai makanan yang harus dihindari oleh penderita GERD atau asam lambung atau anxiety, dan kemarin juga saya membahas beberapa manfaat dari madu yang jarang kita ketahui. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana caranya supaya kita benar-benar sembuh dari GERD, asam lambung, anxiety. Apa saja caranya? Simak. Oke, ini dia beberapa cara supaya kita, kau, dan aku sembuh dari anxiety. Ya, ini memang persoalan sulit ya bagi para penderita atau yang mengidap salah satu penyakit ini. Nah, tapi yang jelas ketika kita ingin keluar dari rasa cemas atau rasa anxiety atau GERD atau asam lambung ini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita sadar bahwa kita sedang mengalami itu. Kita sadar dulu ya. Dan kita mencoba untuk bersahabat dengan apa yang sering kita rasakan atau sensasi yang sering kita rasakan. Memang sih ini bukan perkara yang mudah ya. Nah, tapi lambat laun ketika kita mencoba terus menerus ya, ketika sensasi itu datang, wah ini datang lagi nih, oke dah datang sudah nggak apa-apa. Nah, seperti itu kita terus sugesti bahwa kita nerima ya, jangan kita lawan, kita terima ya, kita terima sensasi itu. Dengan kita menerima sensasi itu, pikiran kita atau otak kita tidak akan berpikir kemana-mana karena kita sudah terima. Saya analogikan seperti ini ya. Misalnya teman Anda kasih sebuah buku atau pulpen ya, oke, atau kasih permen atau kasih uang, apapun yang teman Anda kasih ya. Saya analogikan seperti itu. Ketika pemberian itu Anda terima, pasti Anda tidak akan berpikir apa-apa. Oh ya udah, saya terima aja. Tapi ketika teman Anda menawarkan sesuatu, menawarkan barang misalnya kepada Anda dan kasih kepada Anda, misalnya nih buku buat kamu, kemudian Anda tidak menerimanya, pasti Anda berpikir kenapa saya tidak menerimanya, alasan-alasan seperti apa kenapa saya tidak menerimanya, dan itu akan membuat otak kita ribet ya. Otak kita menganalisa banyak sekali. Lain halnya ketika orang nerima, dia tidak akan pernah terlalu banyak berpikir. Kalaupun berpikir ya santai-santai aja, ya udah saya terima aja, ya udah begini aja, ya udah begitu aja gitu. Nerima dalam arti yang positif, nerima bahwa kita sadar kita sedang dalam sensasi itu ya. Nah, orang yang sulit keluar dari anxiety ini karena menolak. Wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu adalah bentuk dari penolakan. Nah, kalau kita sudah terima, ya udah, wah lagi datang nih, nah begini nih, wah gitu. Nah, kalau kita lambat laun sudah terima seperti itu, lama-lama pikiran kita atau sensasi itu akan terbiasa dengan tubuh kita dan kita akan merasa nyaman. Kemudian sensasi itu lambat laun akan menghilang ya. Kalaupun ada sensasi ya biasa begitu, karena perasaan cemas pada dasarnya itu dibutuhkan sama manusia untuk ketika sesuatu bahaya datang
pasti rasa cemas itu ada. Misalnya kita akan diteror, ya tentu cemas dong, tapi cemas yang kita punya itu adalah hal yang wajar, bukan cemas yang tidak wajar yang seperti kita bawa kemana-mana, overthinking dan sebagainya ya. Oke, jadi intinya adalah ketika sensasi itu datang, kita sadar bahwa kita sedang anxiety, itu cemas gitu. Jangan malah kita memberontak, melawan dan sebagainya ya. Kalau kita melawan, memberontak, malah justru itu akan memperparah anxiety kita, memperlambat dalam teman-teman bangkit atau keluar dari zona ketidaknyamanan itu ya. Dan ini terus dilatih, terus dicoba dengan betul-betul kita sadar ya, dicoba dengan betul-betul sepenuh hati bahwa kita menerima sensasi cemas itu. Samping itu juga arahan dari dokter ya, untuk misalnya penyakit lambung Anda ya, Anda kurangi hal-hal yang tidak boleh dimakan sama penderita asam lambung GERD atau MA ini, misalnya pedas atau terlalu asam gitu ya. Untuk sementara ya Anda tidak makan itu dulu ya, kalau itu berdampak buruk pada lambung Anda. Nah, jadi kalau sudah kita hindari ya, kita hindari makanan maupun minuman yang kurang baik untuk penderita asam lambung, GERD atau MA ini ya. Kemudian ketika sensasi cemas datang ya, kita juga menerima, bersahabat dengan sensasi itu. Jangan malah kita memberontaknya dengan kita overthinking kemana-mana gitu, justru akan memperburuk keadaan gitu ya teman-teman. Nah, ini yang beberapa pekan terakhir ya, atau beberapa waktu yang lalu itu sempat saya rasakan juga begitu, dan saya juga memang pernah merasakan seperti itu. Tapi lambat laun saya coba untuk ya udah, saya terima sensasi datang, ya udah saya nggak keluar gitu ya. Kalau misalnya meriang ya udah saya di rumah aja begitu. Kalau memang perasaan-perasaan tidak enak itu muncul, ya udah di rumah saja begitu, nggak malah mikir kemana-mana. Maksudnya yang gak enak badan ya udah istirahat begitu, nggak mikir yang jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya udah gitu kan. Karena kita coba menerima, ini yang saya coba ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mungkin menerapkan apa yang saya terapkan ini, mudah-mudahan cocok deh teman-teman, dan bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin mengalami kecemasan atau anxiety ini ya. Oke, itu dia beberapa tips atau salah satu tips jitu dari pengalaman yang sudah saya rasakan ya, dan alhamdulillah sangat membantu sekali, walaupun secara bertahap dan sifatnya mungkin kalau saya bilang mungkin kalau saya bilang permanen ya enggak sih ya, cuman sedikit demi sedikit bisa membantu kita untuk merasa lebih rileks dengan sensasi-sensasi yang sering kita hadapi seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan komentar di kolom komen ya. Jangan lupa like video ini, kemudian supaya teman-teman yang lain juga tahu jangan lupa share ya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman yang menjadi orang yang pertama yang menonton video dari channel saya, yaitu Amar Inisiator. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua, dan salam sehat buat kita semua. Dan saya doakan ya, yang sekarang lagi berjuang ya, melawan anxiety-nya, mudah-mudahan bisa keluar dari anxiety-nya dengan cara yang sudah saya paparkan tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.